Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin nabiyil wa ala washabihi ajmain. Alhamdulillah, mohon maaf dulur terlambat karena sinyal di Denpasar sedang kurang bagus, tapi insyaallah tetap semangat ya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita dibersamakan kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan dilindungi oleh Allah SWT, insya Allah. Dulur, saya pekan lalu baru saja menyelesaikan sebuah pelatihan. Ada dulur-dulur yang ingin belajar bareng, jadi pelatihan tentang strategi dakwah, tentang manajemen dakwah, tapi sebenarnya lebih kepada belajar bareng ya. Nah, terkait dengan itu ada dua hal penting yang kita akhirnya pelajari. Pertama adalah tentang Blue Ocean Strategi. Jadi Blue Ocean Strategi itu strategi langit biru. Artinya apa? Kita ini sebenarnya dalam konteks dakwah itu bukan punya saingan ya. Sesama manusia itu udah ndak waktunya lagi. Dulu Abi Mohtar itu ngajarin kami, kamu kenapa nggak tak ajarin pencak berantem, boxing atau apa? Karena kamu sedang tak ajarin untuk bukan bela diri, tapi bela bangsa, bela negara, bela agama. Nah, dalam konteks itu Blue Ocean Strategi adalah kita tidak punya musuh manusia. Bahkan dalam berdakwah sekalipun, itu pertandingannya bukan pertandingan tinju, tetapi pertandingan lari, di mana kita dalam mencapai sebuah kejuaraan untuk jadi juara itu tidak saling jegal, tidak saling menyakiti, tidak saling menyerang, tetapi saling membuktikan who is the best. Nah, dalam konteks who is the best kali ini adalah siapa di antara kita yang paling baik dan paling bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linas. Nah, begini dulu. Kita umat Islam itu ya, sebenarnya diingatkan dua hal. Dua hal itu begini. Ada dua surat yang itu sebenarnya maknanya dua. Pertama suratnya adalah Al-Muzammil dan Al-Muddathir. Nah, ini yang unik begini. Kalau Al-Muzammil itu sama. Al-Muzammil maupun Al-Muddathir itu artinya adalah yang berselimut. Pertama, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Qumil lail. Kalimatnya adalah kum, berdiri atau bangun, alail pada malam untuk apa? Untuk tahajud. Kemudian yang kedua adalah ya ayyuhal muddathir, artinya sama, wahai orang-orang yang berselimut. Al-Muddathir, orang yang berselimut, tapi selanjutnya adalah kum fa'angdir, bangun, berdiri untuk memberi peringatan. Loh, coba kalau kita pelajari ya. Pertama adalah qumil lail, bangun dan tahajudlah. Konteksnya adalah bangun dan tahajudlah. Berarti untuk diri sendiri. Begitu, untuk diri sendiri. Bangunlah dari zona nyamanmu untuk memperbaiki dirimu sendiri. Dengan cara apa? Tahajud. Yang Al-Muddathir, hai orang yang berselimut, sama. Wahai orang yang berselimut yang berada dalam zona nyaman, bangunlah, tapi untuk go out, untuk keluar. Untuk apa? Memberi peringatan kepada umat. Berarti konteksnya adalah keluar, bukan hanya untuk diri sendiri. Nah, dua surat ini memberi kita dua tugas dulu. Bahwa yang pertama yang perlu kita dakwahi adalah diri sendiri. Adalah diri sendiri. Coba kita bedah. Al-Muddathir maupun Al-Muzammil itu sama-sama bicara selimut. Kemul, wong Jawa bilang kemul. Tetapi itu tidak sekedar kemul ya. Tetapi ini adalah tentang kenyamanan, comfort zone. Orang kalau berselimut itu rata-rata karena dua hal kalau orang tidur ya. Pertama, biar nggak digigit nyamuk. Yang kedua, biar nggak kedinginan. Kan gitu, comfort zone. Nah, kalau nggak digigit nyamuk, dalam konteks biar kita bangun, kita itu seringkali nggak mau menerima tantangan. Kita seringkali menghindari masalah untuk
apa? Ya biar nggak repot-repot gitu. Misalnya, Allah sudah berfirman bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam kamu bangunlah untuk tahajud, semoga Allah membangkitkan kamu kelak di tempat atau makom yang terpuji. Tetapi untuk mencapai makom yang terpuji kita harus mendaki. Nah, orang tidak mau. Orang lebih suka untuk tidur daripada bangun untuk tahajud. Kan gitu. Nah, sehingga keluar dari zona nyaman ini menjadi tantangan tersendiri buat kita. Untuk apa? Keluar dari derajat yang rendah kepada derajat yang lebih tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, ya ayyuhal mudzatsir qum fa'andzir. Wahai orang-orang yang berselimut, keluarlah untuk memberi peringatan. Nah, ini konteksnya lebih berat. Kenapa? Karena ketika kita berada di zona nyaman, ya ndak usah memberi peringatan orang, ya pokoknya nggak pedulilah mau ada kerusakan dimanapun, kita biarin lah, lu gue gitu. Ya memang itu boleh-boleh saja, silakan saja, that's the choice. Tetapi ketika kita bicara tentang tanggung jawab dakwah, itu sebenarnya tanggung jawab fardu ain, bukan fardu kifayah. Fardu ain itu apa? Fardu atau kewajiban yang wajib untuk tiap orang, tidak bisa diwakilkan. Maka sesungguhnya dulur, kita sudah dikasih clue sama Allah, kuntum khaira ummah. Kamu adalah umat terbaik. Umat terbaik itu yang apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar. Tetapi kembali kepada Al-Mudzatsir tadi, menyeru kepada kebaikan, mencegah dari yang mungkar itu selalu membutuhkan pengorbanan, tidak nyaman. Korban apa aja? Korban waktu. Enak diem tuh, korban perasaan, korban tenaga, bahkan korban biaya juga. Berdakwah itu korban biaya. Tapi yang pertama kadang yang dihindari orang itu adalah korban perasaan. Kenapa? Karena kalau kita menyeru kepada kebaikan, kita dianggap udahlah sok suci lu. Nah, kalau kita mencegah dari yang keburukan, kemungkaran, dia bilang, lu gue lah, urus dirimu sendirilah. Kalimat-kalimat menyakitkan hati ini loh yang kadang nyamuk-nyamuk yang mengganggu sehingga kita berselimut. Apa berselimut? Ndak mau ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Lalu dulur, masalahnya kalau kita tidak mau qum fa'andzir, kita tidak mau berdiri untuk menyeru kepada kebaikan, siapa yang akan mengambil tanggung jawab itu? Mau diserahkan ustadz saja? Mau diserahkan kepada para kiai ulama atau para guru agama saja? Berapa yang ada? Lagi pula dulur, yang namanya dakwah itu bukan persoalan di mimbar-mimbar. Dakwah itu adalah persoalan bagaimana kita menyelamatkan diri kita, keluarga kita, dan orang lain. Sekarang kita bicara coba keluarga. Kita ini dulur, secara tanpa sadar sedang digrogoti habis. Sekarang yang mau tanya, jujur ya, saya menjawab jujur nih. Anak-anak kita ketika pakai HP nih, lebih banyak mana plus atau minusnya? Jujur, anak kita ketika menghabiskan waktu dengan HP, lebih banyak mana mudorot daripada manfaat? Tentu ada manfaat di sana, yakni ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Tetapi ketika misalnya anak-anak kita lebih cenderung yang asik atau yang ilmu pengetahuan yang kadang menjemukan, itu. Kenapa? Karena apa? Karena kita ini sedang dihadapkan pada serangan masif kerusakan moral, dan itu anak-anak. Nah, dakwah kita adalah harusnya itu begitu. Jadi kalau saya melihat dakwah kita itu adalah dakwah ke samping maupun ke bawah. Ini saya tidak hanya bicara tentang Islam loh ya. Sampean yang Kristen, sampean yang Hindu, sampean yang Buddha juga menghadapi tantangan yang sama di agamanya masing-masing. Iya benar loh, sama tuh. Kalau di
Meksiko sana yang memenuhi penjara ya orang Katolik. Kalau di India sana yang memenuhi penjara yang orang Hindu. Di Indonesia sini yang memenuhi penjara ya orang Islam. Di Eropa sana yang memenuhi penjara, di Amerika sana yang memenuhi penjara ya Kristen maupun Katolik. Gitu loh. Di Thailand maupun di Cina sana atau di Vietnam sana yang memenuhi penjara ya orang Buddha. Artinya apa? Kita sedang dihadapkan pada kebutuhan dakwah itu. Dakwah itu apa sih, dulur? Mengajak. Mengajak apa? Yaitu tadi mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar. Untuk to be better community. Jadi kita bagaimana mencapai. Nah, sekarang persoalan itu. Kita seringkali menghindari itu yang disimbolkan dalam Al-Quran tadi sebagai Al-Mudaththir dan Al-Muzammil. Nah, sekurangnya kita itu sentilannya adalah pada Al-Muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil lail, bangun tahajudlah. Ciri orang beriman dalam Al-Quran juga disebutkan, tatajafa junubuhum 'anil madhaji'i, rusuk mereka itu jauh dari pembaringan. Jadi tidur tetap penting, tetapi mereka lebih menghabiskan waktu untuk tahajud. Nah, simbol tahajud ini adalah simbol kita keluar dari zona nyaman, gitu loh. Nah, sehingga saya ingin menyampaikan bahwa Blue Ocean Strategy itu adalah pertama berlomba dengan diri sendiri, bertempur dengan diri sendiri untuk mengalahkan hawa nafsu yang membuat kita berkubang dalam zona nyaman. Sehingga begini ini, khusus untuk umat Islam ya misalnya, kita ini seringkali sibuk dengan statistik, angka-angka. Padahal di balik angka-angka itu sebenarnya banyak gerogotan. Makanya Rasulullah bersabda, nanti umatku itu seperti buih di atas lautan yang banyak seolah jumlahnya, tapi mudah diombang-ambingkan oleh ombak. Kenapa? Karena apa? Karena tidak ada isinya. Tidak ada isinya, jumlahnya banyak. Tapi ya itu tadi, sibuk dengan HP, sibuk dengan ya ini. Nah, kalau gitu bagaimana, dulur? Ayo berdakwah. Ayo berdakwah. Berdakwah dengan cara apa tadi? Blue Ocean Strategy. Musuh kita bukan lagi manusia. Musuh kita itu adalah setan, dajjal yang enggak kelihatan, yang mencoba menggerogoti generasi ini. Itu. Nah, terus gimana sekarang? Ya mulai dari qumil lail lah. Kalau misalnya kita ini umat Islam, ya ayo mulai mau tirakat gitu loh. Ayo mau tirakat. Jangan hanya tentang keilmuan. Kalau keilmuan tanpa dibarengi tirakat itu, sekarang udah enggak ini. Bener loh ya. Kita memang ya sudah bagus, alhamdulillah mau ngaji, alhamdulillah mau sedekah, tapi barengi dengan tirakat. Kenapa? Yang kita lawan ini ghaib. Siapa? Setan. Siapa? Dajjal. Innahu lakum aduwwum mubin. Allah memakai terma mubin, kalimat mubin itu karena kita selama ini menganggap setan nggak nyata, padahal dialah, merekalah saingan utama kita, the real enemy, musuh yang nyata. Nah, kita selama ini dinabobokkan seolah setan nggak nyata, lalu kita berantem dengan diri kita sendiri. Konsep dakwah pun kita kemudian ngantemnya yang ngantem sesama, gitu kan? Ada latihan dasar di organisasi tertentu yang dibahas ya lembaga atau kelompok firqah lain, gimana cara menghadapi itu. Ya, sedemikian pula pelatihan dakwah di satu agama juga gitu, bagaimana menghantam agama lain. Di satu agama sendiri antar kelompok juga gitu, latihan kader, latihan apa, wan teman-teman karepe dhewe. Lah terus kapan selesainya? Kadang di dalam satu agama kita sendiri juga gitu, kita sibuk berantem tentang fikih, kita sibuk tentang ikhtilaf dalam hal apa, furu'iyah, padahal dalam hal akhlak, dalam hal akidah kita digrogoti nggak kerasa. Lah ini akhirnya dakwah kita ya muter berantem antar kita sesama, padahal sungguhnya kita ini dakwanya harus apa? Melawan dajjal, mengalahkan setan yang tidak kelihatan untuk menyelamatkan bangsa sesama manusia. Blue Ocean Strategy di situ. Jadi kita nanti berlombanya itu adalah sesama kita itu berlomba dalam konteks fastabiqul khairat. Berlomba dalam kebaikan.
Saya rasa itu dulur, mudah-mudahan sentilan bahwa kita sedang menjadi al-muzammil, kita sedang menjadi al-mudathir, maka pilihannya kita ditingkatkan dari al-muzammil, qumil lail, diminta untuk bangun tahajud, sibakkan segala kenyamanan itu, kemudian ya al-mudathir, yang berselimut juga, maulah kita untuk keluar berkorban, menyelamatkan diri, keluarga dan umat, mulai dari anak-anak kita. Dakwah menurun, yakni anak-anak kita selamatkan dari pengaruh-pengaruh buruknya itu. HP punya nilai baik, tapi jika kita tidak benar, bahkan orang dewasa sekalipun loh, sekarang itu sudah sering keliru di dalam menggunakan teknologi. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk membentengi? Tidak ada lain kecuali bagaimana kita mengajak diri, keluarga, dan umat untuk benar-benar mendekat kepada Allah SWT. Saya rasa itu kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf tadi agak telat. Insya Allah jumpa lagi pekan depan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.